Tapi gini, sebelum dari mana sumber biayanya, pertanyaannya gini, kalau panitia tidak berhak, bahkan saya sebagai yang punya kambing juga tidak berhak, itu tidak berhak memakan apa tidak berhak menjual. Nah ini yang penting nih Pak, ya kan? Nah baru al-mu'tar itu yang ketiga, itu orang yang emang miskin Pak, dia nggak punya apa-apa. Ya masa orang yang qanaah kita kasih, yang miskin banget nggak kita kasih? Kasih juga. Jadi itu boleh siapa aja, bahkan orang di luar Islam, kafir sekalipun boleh-boleh juga dapat daging kurban. Kalau bicara dapat dalam arti boleh makan. Nah, apa? Karena menjualnya itu menjadikan kurbannya jadi bermasalah. Kalau dia mau makan boleh, dia bagi tetangga boleh, dia kasih orang-orang boleh, gitu. Makan boleh, jual tidak. Panitia gimana? Boleh nggak makan daging kurban? Boleh, tapi bukan upah ya. Sehingga kalau misalnya panitia makan nih, terus ada orang bukan panitia ikut makan, ya asal cukup boleh-boleh aja. Lu bukan panitia, lu nggak boleh, nggak dapat jatah, nggak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini sebagaimana tadi sudah diumumkan akan membahas fikih kurban. Sebenarnya tema pembahasan fikih kurban itu cukup banyak. Saya sendiri secara pribadi sudah menyusunnya menjadi sebuah buku yang kalau kita baca 2 jam 3 jam baru selesai. Tentu nggak mungkin kita bahas semua dalam kesempatan yang singkat ini. Jadi mungkin hanya ada beberapa poin saja. Yang pertama jamaah sekalian, tentang positioning ibadah menyembelih kurban. Ini saya jadikan sebagai pembuka. Karena begini, banyak juga di antara kita yang tanpa sadar gitu ya, memposisikan ibadah kurban itu seperti layaknya zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan sejenisnya. Seolah-olah itu adalah ibadah yang membangun hubungan sosial, nyumbang, ngasih makan orang dan sebagainya. Ya memang tidak salah, tetapi sebenarnya dasar pensyariatan kurban itu bukan di situ sebenarnya. Kalau kita telusur ke belakang, sebenarnya kurban itu sebagaimana juga kata asalnya dari qarraba yuqarribu, ya, artinya mendekatkan diri pada Allah. Seseorang yang ya dibilang sudah dianggap mumpuni keimanannya, itu kan harus diuji. Nah ujiannya adalah siap nggak dia berkurban, sacrifice gitu, untuk mendahulukan Allah, lebih memilih Allah ketimbang yang lain-lainnya. Dalam konteks ini Nabi Ibrahim cinta banget Pak sama putranya Ismail. Karena itulah yang selalu mengusik pikiran seorang Ibrahim. Ini dakwahnya ini ntar yang nerusin siapa? Masalahnya Pak, udah nikah bertahun-tahun, bini sih ada Pak, cuman belum ada keturunan. Dan itu bikin gundah Nabi Ibrahim, gundah juga istrinya. Nggak tahu gimana cara ngomongnya, kapan-kapan kita bahas Pak ya. Tapi intinya begini, kata istrinya, udah dah bang, kawin lagi dah bang. Tuh, itu susah tuh Pak sampai ke titik itu. Ya, kalau orang kita belum nyampe ilmunya. Tahu kalau guru kita udah bisa belum tuh? Sampai pada istri bilang, kawin dah bang, kawin lagi gitu. Nah, itu agak susah tuh ya. Tapi intinya Nabi Ibrahim tuh berhasil gitu. Gimana ngomongnya sama istrinya sampai istrinya bilang, kawin lagi bang. Itu yang minta tuh istrinya. Nabi Ibrahim, bukan saya yang mau ya. Iya bang, pokoknya abang mah nggak masalah dah ya, saya ini punya madu itu nggak masalah gitu. Yang penting ini risalah kenabian ini ada terusannya, ada turunannya. Nikahlah dengan syarat Pak. Ya macam-macam syaratnya panjang, tapi intinya begitu nikah lagi memang istri yang kedua ini Hajar ini memang rada tokcer gitu.
Ya, begitu nikah langsung hamil, langsung punya anak gitu. Jadi ini anak yang memang panjang nih ceritanya. Ternyata Allah suruh sembelih Nabi Ismail, Pak. Susah-susah dapetinnya, minta izin sama bininya aja susah gitu kan. Ternyata begitu anaknya udah lahir, kata Allah, sembelih. Dan Nabi Ibrahim tuh berat hati untuk menyampaikan kepada sang anak, ya biar bagaimanapun nyembeli anak sendiri, Pak. Biar kata anaknya 12, kalau suruh bunuh atu juga tar dulu gitu kan. Ini udah anak atu-atunya semata wayang, suruh sembelih pula. Inni arafil manami anni azbahuka. Tapi Ismail kan memang anak yang soleh, Pak ya. Ya kata Ismail, ya kalau emang Allah lebih memerintahkan sembelih saya, ya saya mah ikut aja gitu kan. Nah, akhirnya kan ceritanya ya Nabi Ismail nggak jadi disembelih, diganti sama kambing gitu kan, Pak. Nah di situ poinnya, Pak. Jadi ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan agar Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, poinnya adalah dia sabar nggak dengan itu, siap nggak gitu ya. Nah bahwa kemudian diganti dengan kambing itu kan teknis aja, teknis gitu loh. Maksudnya jangan sembelih anakmu, ganti nih kambing dah. Begitu kambingnya disembelih, Pak, aman, udah selesai, nggak perlu dibunuh anak, kambing aja yang dibunuh. Saya mau tanya, Pak, ada yang pernah dengar nggak setelah kambingnya disembelih, terus Nabi Ibrahim keliling kota Mekah bagi-bagiin kupon? Ntar abis asar datang ya ke depan Ka'bah, ada pembagian jatah daging kurban nih gitu? Enggak, Pak. Enggak. Orang dia juga nyembelihnya juga bukan di Ka'bah, Pak, bukan di situ nyembelihnya, jauh di Mina, Pak, nyembelihnya. Itu dari Masjidil Haram ke Mina, kalau kita ukur jaraknya 5 kilo itu, Pak, jauh itu. Jadi waktu di Mina, kenapa dia di Mina? Karena awalnya kan yang disuruh sembelih kan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim nggak mau orang kampung lihat, Nabi Ibrahim nyembelih anaknya sendiri, kejam banget gitu kan. Jadi dia bawa ke tempat yang jauh, yang nggak ada orang, yang di sana kemudian diganggu sama setan, makanya disambitin setan, makanya ada ibadah ritual jumroh gitu kan. Nah di situ, Pak, itu seandainya anaknya disembelih teriak gitu, Pak, kagak ada yang denger juga, orang kagak ada orang. Sampai hari ini Mina itu nggak ada orang, Pak, ya kecuali musim haji aja. Di luar haji tuh Mina kosong, nggak ada orang gitu. Mau teriak sekencang-kencangnya juga nggak ada yang tahu kan. Nah disitulah kambingnya disembelih, Pak. Dan Nabi Ibrahim pulang nggak bawa daging kambing, nggak pernah disate, nggak ada. Keluarga Ibrahim malam itu makan-makan, bakar-bakar, nggak ada. Jadi kambingnya cuma ya udah, namanya juga ya bahasa kita itu, Pak, istilahnya tuh tumbal gitu, Pak, sacrifice, dikorbankan. Nah begitu. Jadi memang kalau dalam syariat umat terdahulu, saya baca-baca dalam literatur, ya memang kalau udah dikorbankan untuk tumbal buat Allah, justru emang tidak boleh dimakan, Pak, nggak boleh. Itu kan Islam udah serahin kepada Allah, nggak boleh justru gitu. Sama mungkin dengan beberapa agama di Indonesia, kan ada juga tuh, Pak, yang kalau mau bikin jembatan, bikin gedung tuh harus tanam pala kebo gitu. Itu kan katanya buat ya diserahkan kepada penunggunya, dedemit apa segala macam itu, atau kadang-kadang dilarung ke laut kidul, katanya ada penunggunya gitu-gitu kan. Ya kayak gitulah kurang lebihnya, tapi ini benar dalam arti yang minta tuh Allah. Jadi istilahnya sesajen, tapi sesajennya buat Allah, bukan buat berhala, bukan buat setan gitu loh. Nah karena ini buat Allah, nggak boleh dimakan lah gitu, dibiarin aja busuk begitu, Pak. Itu di masa lalunya begitu. Jadi asal muasal ibadah kurban tuh memang bukan buat sosial sih sebenarnya, bukan buat ngasih makan orang, enggak. Ngasih makan dalam tanda petik ya, ngasih persembahan pada Allah gitu. Nah baru di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah satu ini dipertahankan sekaligus disempurnakan. Nah salah satu bentuk penyempurnaannya, daripada tuh hewan dibuang-buang kagak jelas, ya disunnahkan. Sunnah, Pak, bukan wajib. Disunnahkan yang nyembelih makan. Nah ini jadi unik, Pak. Disitulah letak perbedaan antara kurban dengan sedekah atau katakanlah zakat, infak dan yang lain-lain, Pak. Orang kalau ngeluarin duit buat zakat, kasih fakir miskin, dia boleh minta lagi nggak? Boleh ikut makan nggak? Apa yang udah dia sedekahin, dia zakatin? Kan nggak boleh.
kata orang Betawi itu borok sikut namanya Pak, udah dikasih lu makan lagi gitu kan, nggak boleh itu, nggak bener gitu kan. Tapi nyembeli kurban, Quran yang bilang surat Al-Hajj ayat 36 ya, Allah menyebutkan fakulu minha. Siapa yang diperintah mukhatabnya ya Nabi Muhammad, Muhammad sembelih itu kurban, fasholli li rabbika wanhar gitu ya perintahnya, dan yang sudah disembelih itu kamu makanlah. Itu ini puyeng Pak nih kalau logika orang Nabi Ibrahim dan sebagainya, ya katanya jadi tumbal masa dimakan gitu. Tapi begitulah Allah punya mau, yang namanya kurban itu jangan dibuang-buang, fakulu minha, makanlah gitu. Makanya zaman sekarang Pak, kalau ada panitia penyembelihan hewan kurban ribet juga. Kenapa? Karena sunnahnya yang nyembelih itu bisa makan. Padahal kan nyembelihnya kan sapi Pak. Sapi itu kan nggak bisa begitu dirobohin langsung diambil dagingnya kasih yang nyembelih, kasih yang punya gitu kan. Kalau kambing mungkin masih bisa Pak, begitu dirobohin ambil satu paha kasih yang punya gitu. Sebagai sunnahnya begitu kan. Tapi balik lagi bahwa karena itu adalah sifatnya sunnah, jadi kita yang berkurban tapi kita nggak makan nggak apa-apa, kagak ngaruh. Bahkan kalaupun dibuang begitu saja, istilahnya nggak ada yang makan gitu Pak, ya korbannya udah selesai, udah sah, dapat udah pahalanya. Karena begini Pak, sepanjang sejarah di Mina itu kan jamaah haji setiap tahun nyembelih, bukan cuman kurban ya, ada dam, ada hadiyu dan akikoh dan yang lain-lain, bukan hanya kambing, ontak juga. Nah kalau setiap jamaah haji nyembeli 1 ekor aja Pak, berarti jutaan itu. Siapa yang mau makan? Dan nggak ada panitia yang bagi-bagiin kupon. Itu di padang pasir Pak, nggak ada masyarakatnya. Mekah itu nggak ada penduduknya kecuali jamaah haji aja semua. Dan mereka para jamaah haji juga nggak ada yang bawa pulang Pak. Emang pernah dengar ada jamaah haji bawa pulang kambing? Nih saya nyembelih nih di sono di Mekah, di Mina gitu, bawa pulang gitu kambingnya, kan nggak ada ya kan. Nah cuman akhirnya pemerintah Saudi berupaya untuk membangun sebuah pabrik pengolahan daging. Kalau dulu ada tuh yang dibikin jadi kornet Pak, dalam kaleng gitu, dia awet bisa sampai 3 tahun. Atau yang sekarang ini masuk kontainer yang ada freezernya. Jadi daging dalam bentuk beku itu dikirim ke Afrika kemana-kemana gitu, biar ada manfaatnya. Karena kalau taruh di situ nggak ada yang makan juga gitu. Tapi lepas dari masalah ada yang makan tidak ada yang makan, urusan ibadah ritualnya itu sudah selesai. Nah tinggal tambahannya, added value, boleh ada boleh tidak gitu kan. Nah justru kalau kita di negeri kita di Indonesia justru ramainya di situnya Pak. Bagaimana mendistribusikan dagingnya, karena kesannya seolah-olah yang penting tuh bagi-bagi dagingnya gitu, seolah-olah ya, padahal enggak, ibadahnya itu adalah nyembelihnya. Nah gitu. Maka di sini Pak kurang menjadi tren kalau ada orang ikut partisipasi, saya ikut dong, ikut kurban, itu paling cuma transfer duit doang Pak. Udah gitu udah, datang juga kagak, apalagi nyembelih, enggak. Padahal kalau kita lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau nyembelih sendiri Pak. Kenapa? Ya karena afdolnya orang melakukan penyembelihan hewan kurban justru inti utamanya itu nyembelihnya itu, malah bukan ngeluarin duitnya, bukan bagi-bagi dagingnya, tapi pada penyembelihan itu. Dan itu menjadi nilai tersendiri kan, karena di situ ada doanya. Ya Allah, ini hewan aku serahkan, aku hadiahkan kepadamu ya Allah, nuhdiha ilaika fataqabbalha, terimalah ya Allah. Ya kan, itu kita yang ngomong sama Allah. Orang kita lagi ngasih sesuatu sama Allah, masa kita kagak dateng, masa kita diem aja di rumah biar aja jagal yang nyembelih? Ya bukan nggak boleh sih Pak, cuman harusnya sih nggak begitu. Harusnya kayak gini Pak, hari pernikahan kita Pak, kita nikah nih Pak ya, hadir nggak Pak di acara akad nikahnya? Hadirlah, walaupun bisa saja sih diwakilkan
Ada tuh Pak, sepupu saya tuh nikah dia. Nikah hari itu Pak, dia kagak datang Pak. Padahal dia calon suami, mempelai laki-laki, tapi alasannya jelas. Dia lagi kuliah di Mesir, nikah di Indonesia. Istrinya nih, calon istrinya di Indonesia. Bapak mertua ngotot pernikahan harus di Indonesia. Nah, si anak ini lagi ujian Pak di sono. Calon mantu, nggak apa-apa, pakai wakil. Wakilnya Pak yang ngewakilin. Saya terima nikahnya dari teman saya yang ada di Mesir. Wah, dengan mas kawin sekian, saya jawab bayar tunai gitu kan. Tapi kan aneh Pak, masa hari pernikahan dia sendiri kagak hadir gitu kan aneh. Sama juga hari penyembelihan di mana kita sacrifice kepada Allah, kita malah nggak nyembelih gitu, malah suruh orang. Tapi ya balik lagi, kalau bicara sahnya ya sah sih sah gitu Pak. Tapi intinya kan pada penyembelihannya sebenarnya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beda dengan zakat, daging hewan kurban itu tidak ada istilah mustahiknya. Kalau zakat kan jelas, mustahiknya ada 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa ada 8. Jelas kan? Di luar dari yang 8 tuh nggak boleh terima harta zakat. Bahkan yang unik dari 8 itu amilnya malah dapat jatah gitu Pak kalau zakat. Makanya orang ngurus zakat senyum-senyum Pak. Dapat berapa zakat? Alhamdulillah dapat 8M. Wah, mantap kita ini. Kenapa? Minimal 1M mah udah kebayang gitu Pak. Dari 8M, 1M itu udah kebayang sebagai ya pemasukan buat amilnya gitu kan. Bagaimana dengan kurban? Nah, ini dia Pak. Kurban ini 180 derajat berbeda dengan zakat. Ya kan? Jadi kalau di masa Nabi setiap orang tuh nyembelih sendiri-sendiri, tidak ada amilnya. Istilahnya tidak ada panitia penyembelihan hewan kurban. Dia masing-masing nyembelih sendiri-sendiri. Ya karena kan kalau di zaman Nabi setiap rumah punya kambing sendiri, punya lahan sendiri. Nyembelih itu perkara ya rutin lah tiap hari. Gini Pak, orang Arab tuh sangat memuliakan tamu. Begitu ada tamu, 1 aja kambing disembelih, ya kan buat dimakan gitu. Biasa itu Pak. Kalau kata orang Betawi, ada tamu nih, ada yang rubuh berarti nih. Ada yang rubuh Pak. Apa itu? Ya kambing disembelih gitu. Karena zaman dulu Betawi itu kan nggak ada restoran Pak. Kalau ada tamu ya terpaksa ngerobohin kambing gitu kan. Jadi nyembelih kambing itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Biasalah. Rumah-rumah itu punya kambing peliharaan. Kalau ada tamu agung dan sebagainya ya disembelih. Setidak-tidaknya ayam lah Pak. Zaman dulu kan gitu ya. Nah, di zaman Nabi semua sahabat tuh ya punya kambing, lalu mereka masing-masing menyembelih saja. Tidak ada panitia penyembelihan hewan kurban. Panitia itu baru ada sekarang ini Pak. Makanya unik gitu ya. Kenapa? Karena kalau di Indonesia panitia ini nggak punya istilahnya apa, payung hukum dasar dari Al-Quran itu nggak ada ayat Pak. Apabila sudah dekat Idul Kurban maka bentuklah panitia penyembelihan hewan kurban. Nggak ada. Dan karena nggak ada juga memang panitia itu nggak dapat hak juga Pak dari hewan kurban itu, nggak dapat hak. Ya walaupun ya kalau kita lihat secara tidak langsung Nabi itu dalam tanda petik pernah juga sih secara tidak sengaja menjadi panitia. Gara-garanya gini Pak, kan masing-masing pada nyembelih kambing sendiri-sendiri ya kan. Nabi nyembelih, siapa nyembelih gitu. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, saya sih mau nyembelih ya kambing sendiri, tapi kalau saya mikir kalau seandainya Anda wahai baginda yang menyembelihkan kambing saya ini, saya merasa mulia banget, saya merasa penuh dengan keberkahan karena yang nyembelihin ini seorang Rasulullah gitu kan. Biar dapat berkahnya ya Rasul, kira-kira sudi nggak saya mintain tolong sembelihin kambing saya
Ya Nabi kan orang baik Pak, orang minta tolong, ya udah mana goloknya sini, sembelihin Pak sama Nabi. Wah dia bangga, dia cerita sama yang lain, kambing gua dong, yang nyembelih Rasulullah gitu kan. Yang lain emang bisa, itu minta aja sama Nabi sono, datang Pak pada Nabi. Ya Rasul, saya juga dong, dia disembelihin masa saya kagak gitu. Ya udah mana sini sembelih Pak. Wah nyebar Pak di Madinah. Akhirnya Nabi capek juga kan nyembelihin gitu. Akhirnya Nabi memanggil bala bantuan. Bala bantuannya pertama cuman Ali doang. Li, sini Li, bantuin nih banyak kambing gitu kan. Ali bantuin gitu kan. Namanya juga sama mertua, mau disuruh masa kagak mau, kerjain Pak berdua. Wah makin banyak aja tuh yang datang gitu kan. Sampai kata Ali, wah tekor nih kita kalau kayak gini lama-lama ujung-ujungnya. Iya dah kata Nabi, kita panggil aja orang profesional untuk kerjain, ntar kita bayar tenaganya. Nah disitulah Pak, bahwa sebenarnya kalaupun ada panitia, judulnya itu pelayanan publik, ya bantuin orang gitu, dan tidak ada istilah imbalan secara dari hewan kurbannya. Kalaupun harus kasih imbalan, Nabi dari awal udah bilang upain tuh orangnya gitu Pak. Nah diupain, tapi yang ngupain Nabi Pak. Nabi nggak bilang, woi bayar no gitu, nggak. Udah terlanjur kita bilang sini saya bantuin, ternyata keteteran, ya udah akhirnya Nabi korban juga tuh Pak, tekor juga karena harus bayarin para jagal gitu kan. Nah itu yang kejadian di masa Nabinya. Nah di masa kita sekarang ini yang terjadi bingungnya Pak, antara kita bantuin masyarakat tapi juga kita nggak punya duit buat konsumsi, ya kan, buat biaya apa, beli peralatan, beli timbangan, beli golok, beli apa dan sebagainya, itu semua ada biayanya sebenarnya, ada tenaganya juga, dan ada ya terus terang ada makan siangnya dong gitu kan. Masa kerja gratisan doang, cuman sukron doang, sukron mau banyak, sukron makmun gitu ya. Nah tapi kan itu kan harus ada biaya. Cuman masyarakat kita tuh juga nggak enakan juga, dibilang bayar lo biayanya. Pada ogah juga. Akhirnya timbullah itu masalah, yaitu udah tenang aja kalau ada biaya, ini kan kambing banyak, kita jual aja kulitnya, kita jual aja kakinya, kepalanya, jeroan dan sebagainya, daripada mubazir ya kan buat penyelenggaraan. Nah muncullah masalahnya di situ itu Pak, karena Nabi sendiri yang melarang untuk menjual bagian-bagian tubuh, ya kan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit dari hewan sembelihan kurbannya itu, maka itu jatuhnya bukan kurban, sedekah biasa, menggugurkan kurbannya karena dijual. Nah jamaah sekalian, sebenarnya kenapa sih kalau ada larangan menjual, padahal kan daripada apa nggak bermanfaat, mendingan jual aja gitu kan. Gini Pak, ini ada urut-urutannya. Jadi ketika seekor hewan oleh tuannya diikrarkan untuk jadi tumbal buat Allah, diikrarkan, ya Allah, saya jadikan kambing saya yang ini sebagai persembahan saya kepada Engkau ya Allah, terimalah persembahan saya ini. Itu Pak, ikrar itu sudah memutus hubungan antara saya sebagai pemilik kambing dengan kambing saya Pak. Putus hubungan kepemilikan karena udah kita serahkan pada Allah. Maka saya sudah tidak boleh menjual kambing itu Pak, baik dalam keadaan masih hidup apalagi sudah disembelih. Kenapa? Karena bukan saya yang punya Allah. Kalau udah punya Allah tuh nggak boleh diperjualbelikan. Sama persis ketika kita punya masjid, tanahnya wakaf. Pak, engkong saya ngewakafin tanah untuk jadi masjid. Itu Pak, saya walaupun cucunya hidup kembang kempes Senin Kemis gitu kan, nggak bisa Pak, masjid gua jual nih tanahnya, kan dulu kakek saya yang ngwakafin. Nggak bisa. Kenapa? Karena kakek saya udah ngewakafin. Kalau udah wakaf tuh statusnya milik Allah, apalagi sudah ada surat sertifikat wakafnya, udah nggak boleh diperjualbelikan lagi, bisa masuk penjara itu Pak, menjual harta wakaf gitu kan. Begitu juga dengan kambing, statusnya itu sama. Kambing yang sudah diikrarkan untuk jadi hewan kurban itu milik Allah.
Maka kita, walaupun itu kambing yang beli kita awalnya, kalau kita udah ikrarkan jadi milik Allah, kita sudah tidak boleh memperjualbelikan lagi gitu. Nah, lalu kita minta jasa orang panitia, tolong sembelihin, tolong bagiin. Sama dia dijual, Pak. Itu kan haramnya 2 kali itu, Pak. Pertama itu milik Allah, main sikat-sikat aja. Yang kedua bukan barang punya dia, main jual-jual aja. Itu 2 kali haram itu, Pak. Tambah satu lagi, saya kalau tahu orang tidak amanah begitu, main hajar-hajar aja, kurban saya juga berantakan, Pak. Kenapa? Dijual sama orang yang harusnya saya percaya gitu kan. Nah, oleh karena itu di situ letak masalahnya. Panitia ini nggak dapat hak sedikit pun jatah dari hewan, nggak dapat. Nah, tapi dia butuh biaya, gitu kan? Jadi gimana? Nah, di situ yang perlu nanti dipastikan dari mana sumber biayanya. Tapi gini, sebelum dari mana sumber biayanya, pertanyaannya gini: kalau panitia tidak berhak, bahkan saya sebagai yang punya kambing juga tidak berhak. Itu tidak berhak memakan, apa tidak berhak menjual. Nah, ini yang penting nih, Pak. Kalau memakannya boleh, nggak apa-apa makan. Yang nggak boleh itu menjual. Kalau makan silahkan. Orang itu, Pak, boleh siapa saja makan hewan kurban. Mau dia yang punya, mau dia panitia, mau dia siapapun tetangga, kalau urusan makan silahkan. Yang penting jangan dimiliki untuk bisa dijual, itu yang nggak boleh. Dimakan aja, gitu kan? Nah, jadi panitia gimana? Boleh nggak makan daging kurban? Boleh, tapi bukan upah ya. Sehingga kalau misalnya panitia makan nih, terus ada orang bukan panitia ikut makan, ya asal cukup boleh-boleh aja. Lu bukan panitia, lu nggak boleh, nggak dapet jatah, nggak. Jadi makan itu bukan karena jatah panitia, bukan. Makan karena dia orang, ya kan? Dan ada di situ, dan ada hewan lagi disembelih, dan siapapun orang boleh makan. Jadi makannya panitia itu jatah sebagai manusia, gitu. Bukan jatah sebagai panitia. Panitia itu tidak sebagai panitia tidak ada jatah dalam arti itu adalah upahnya. Kalau kamu jadi panitia, kamu berhak makan. Kalau kamu bukan panitia, kamu tidak berhak makan. Enggak. Kecuali begini, Pak. Memang masaknya sebatas jumlah panitia. Kalau orang lain main makan-makan aja, lu ngambil makanannya orang. Nah, itu kan nggak boleh gitu kan. Ya kan sudah ada diukur lah, ditakar berapa nih yang mau kita kasih makan begitu. Nah, jamaah sekalian, jadi hewan kurban itu ya, yang makan tuh tadi saya sebutkan di dalam ayat Quran, Nabi sendiri itu disuruh makan, padahal beliau yang nyembelih. Selain Nabi makan dan juga pasti keluarganya kan, Al-Quran menyebutkan wa at'imu, dan beri makan al-qani'a wal mu'tar. Al-qani orang yang meminta, dalam arti orang yang tidak meminta. Qana'ah, dia nggak merasa butuh, nggak minta, dia diam aja. Tapi dia saudara kita, dia teman kita, dia tetangga kita, atasan kita, ada dalam lingkungan kita. At'imu kata Al-Quran, kasih dia makan. Apa Pak? Dia nggak minta. Artinya dia nggak minta, boleh jadi Pak, qanaah boleh jadi emang dia udah cukup, boleh jadi malah dia lebih kaya dari kita, boleh jadi juga dia nyembeli lebih banyak dari kita. Kita nih Pak nyembeli kambing atuk doang, terus kita ambillah berapa ya potongan kecil gitu dari daging kambing, kita kasih ke dia. Ya dia sih senyum-senyum aja, bilang terima kasih. Tapi dia bilang gini, Pak, saya juga kebetulan nyembelih juga gitu. Kebetulan saya nggak nyembelih kambing, nyembelihnya sapi. Oh sapi, iya 7. 7 banyak banget gitu kan. Iya, mau nggak saya kasih juga? Boleh. Pulang Pak, kita bawa paha sapi 1 Pak. Peginya cuman bawa teng-tengan kecil, tas kresek ya kan, isinya daging kambing 2 on. Pulangnya bawa daging sapi 1 paha Pak. Kan untung gitu namanya kan.
Itu boleh nggak? Boleh, sangat boleh gitu, ya kan? Nah baru al-mu'tar itu yang ketiga, itu orang yang emang miskin Pak, dia nggak punya apa-apa. Ya masa orang yang qanaah kita kasih, yang miskin banget nggak kita kasih? Kasih juga. Jadi itu boleh siapa aja, bahkan orang di luar Islam, kafir sekalipun boleh-boleh juga dapat daging kurban. Kalau bicara dapat dalam arti boleh makan. Nah cuma walaupun udah kita kasih, walaupun nih kita misalnya nih Pak, saya nyembelih kambing, dapat dah tuh apa satu paha gitu kan, panitia bilang ini paha bawa pulang Ustaz gitu ya, bawa pulang. Pak itu kalau saya bikin jadi sate, lalu satenya saya jual, dosa itu Pak, dosa, termasuk kurban saya jadi nggak sah. Kenapa? Orang saya jual. Atau tetangga saya orang Solo Pak, dia biasa jualan bakso, nah dia ikut patungan sapi Pak, orang patungan satu dia dua gitu kan, jadi dapat jatah daging sapinya kan banyak dia kan, dia bikin bakso, kalau dia jual tuh baksonya Pak, nah selain haram juga kurbannya jadi batal gitu Pak. Jadi kalaupun dia mau bikin bakso boleh, tapi baksonya nggak boleh dijual gitu. Kenapa? Karena menjualnya itu menjadikan kurbannya jadi bermasalah. Kalau dia mau makan boleh, dia bagi tetangga boleh, dia kasih orang-orang boleh gitu, makan boleh, jual tidak gitu ya Pak. Nah kemudian yang terakhir nih Pak, terkait dengan kurban juga adalah tadi saya ngobrol-ngobrol sama Ustadz Jaya di dalam Pak ya, saya tanya, beliau kan lama di Mesir. Di Mesir bagaimana orang nyembelih kurban? Di masjid ya atau di mana? Beliau cerita nggak ada, kalau di sono orang kalau nyembelih kurban kita datang ke tempat khusus rumah pemotongan hewan gitu. Jadi bukan di masjid Mas. Saya bilang sama di Mekah, di Madinah itu juga nggak ada Pak orang nyembelih hewan kurban itu di masjid. Nah kalau kita lihat di negeri kita, di mana orang nyembelih kurban rata-rata di masjid. Nah ini kan jadi masalah nih Pak. Kenapa? Gini, di manakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada saat Idul Kurban menyembelih kurbannya tuh di mana? Apa di Masjid Nabawi? Enggak Pak, enggak. Mereka nyembelih di rumah masing-masing karena lahannya luas. Kalau kita sekarang Pak, zaman modern, rumah kita nggak ada tempat untuk nyembelih, maka kemana kita menyembelih? Kalau saya cerita, waktu kemarin saya haji 2019 gitu Pak, saya nyembelih, bukan kurban sih, bayar dam, kan saya waktu itu hajinya tamattu. Nah saya datang tuh ke tempat pasar hewan, tempat penyembelihan, rumah potong hewan bahasa kitanya. Itu bukan di Mekah Pak, di luar kota Mekah, tempatnya luas dan kita kalau mau ikut nyembelih boleh, tapi mau nonton aja juga nggak apa-apa, yang penting kita hadir Pak gitu. Nah itu 180 derajat berbeda dengan di kampung kita Pak. Di kita ini Pak, rata-rata orang nyembelih kurban tuh ke masjid. Dan uniknya takmir masjid itu merasa bahwa salah satu job desk takmir adalah menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Takmir Masjidil Haram itu ada Pak, Imam As-Sudais dengan imam-imam yang lain. Tapi nggak pernah Pak Sudais repot ngurusin kurban, nggak pernah. Dia ngurusin sholat jamaah aja gitu kan, karena kurban tuh ada departemen sendiri, kagak dicampur sama masjid gitu. Saya yakin di beberapa negeri Islam kayak di Mesir, di mana juga begitu. Di Indonesia doang Pak, di Indonesia nih Pak, takmir tuh semuanya dikerjain Pak, mulai dari ngosrek WC ya kan, sampai azan, sampai qomat, sampai imam dia kerjain sendiri Pak ya kan. Udah gitu giliran Idul Adha dia kerjain juga tuh kambing tuh kan, semuanya dia all out gitu, murah lagi, bayarnya di bawah UMR gitu kan. Nah itu yang terjadi di negeri kita. Jadi uniknya adalah bahwa ketika Idul Adha kita ini secara alam bawah sadar tahunya nyembelih kurban itu di masjid. Padahal harusnya bukan di masjid, tapi karena panitianya ngumumin, ada kurban nih gitu, ayo pada kurban di sini, ya udah diajak, kita mau. Di mana? Di masjid gitu kan.
Saya sih tidak mempermasalahkan bahwa takmir masjid mengadakan itu, cuman yang jadi dampaknya itu gini Pak, yang namanya nyembelih ya kan darah Pak, dan mohon maaf ya, sebelum disembelih kan hewannya kan juga ada transit dulu. Dia mungkin tuh hewan dari kampung Pak, apa dari Bogor, apa dari Tegal, apa dari mana-mana kan datang tuh. Sekarang ini Pak kalau kita lewat jalan tol, wow jalan tol banyak truk sapi tuh. Wah sapi lagi mau masuk kota, bukan cuman Kabayan doang masuk kota Pak, sapi masuk kota nih Pak sekarang nih, lagi pada rame ya kan, buat jualan apa dan sebagainya. Itu Pak, begitu dibayarin tuh sapi, taruhnya di masjid. Nah kan dia, mohon maaf Pak, masjid belum menyediakan WC khusus buat sapi. Kalau orang kebelet di masjid masuk WC Pak, disiram, digerujuk, ada klosetnya. Nah kalau sapi kebelet di mana dia buangnya? Ya di situ, di halaman masjid Pak. Gitu. Nah kalau sapinya ada 20, kambingnya ada 100, mantap itu Pak. Ya kan masjidnya dikerumuni dengan bau-bauan nggak sedap. Pak, itu nggak kita temukan pemandangan kayak gitu di Mekah atau di Madinah, nggak. Bahkan di Mesir pun nggak juga. Di Indonesia doang Pak. Masuk hari H disembelih Pak. Ya kan di halaman masjid juga. Nah masalahnya adalah tempat penyembelihannya tuh hampir semuanya tuh darurat Pak, nggak ada saluran apa namanya sanitasi dan sebagainya. Ya darah muncrat segitu banyak Pak, udah begitu aja. Kita sebagai tetangga masjid yang setiap hari ke masjid, pasti sebelum Idul Adha baunya kotoran, setelah Idul Adha baunya darah gitu. Dan itu masjid. Nah itu yang jadi kendala besar buat kita di negeri kita tuh itu. Jadi tantangannya gimana sekarang takmir masjid punya PR baru nih Pak. Gimana kalaupun memang mau di masjid, bisa nggak diatur biar masjid itu tidak jadi tempat yang minimal tidak bau, tidak kotor dan sebagainya. Itu Pak, sekarang ini setiap saya ngisi kajian saya tanya sama takmir masjidnya, pada senyum-senyum Pak. Aduh gimana ya, ya jangan gimana tuh, di Mekah aman begitu, karena mereka tidak lakukan di masjid. Nah saya cerita begini Pak, sebenarnya itu bisa dilakukan asal konsepnya bagus. Pernah suatu hari, ini bukan kurban, ini akikah. Waktu anak saya lahir, saya datang ke sebuah restoran Arab di Jalan Tambak di Jakarta itu. Saya tanya sama yang punya, Wan, ini orang Arab, orang Yaman, saya bisa nggak akikah di restoran ini? Bisa, dia bilang. Berarti nyembelihnya di sini? Iya, nyembelih di sini. Kalau deal besok pagi ke sini sembelih, sore masakan udah siap, panggil teman-teman tangga dan sebagainya makan di sini. Oke, datang Pak saya pagi-pagi. Karena anak saya laki-laki, kambingnya 2. Saya pikir nyembelihnya tuh di halaman belakang apa gimana gitu kan. Ternyata Pak, itu restoran ruko, kagak ada halaman belakang, kagak ada halaman depan. Saya bingung, nyembelihnya di mana Wan? Sini masuk Pak. Begitu saya masuk ke dalam, ternyata saya diajak masuk ke dalam kamar mandi. Bentuknya kayak kamar mandi Pak, porselen gitu semua, cuman nggak ada klosetnya, nggak ada kolamnya, cuman porselen gitu doang semua. Di sini Pak nyembelihnya, di sini, di dalam. Iya. Terus kambingnya mana? Ntar kambingnya lagi saya turunin dari mobil gitu. Dia ngambil kambing di mana, dibawa ke situ, dibawa masuk ke dalam restoran, masuk ke kamar mandi itu, saya udah dikasih golok. Udah Pak, hajar di sini. Dijatuhin dulu kambingnya sama 2 orang, terus saya sembelih, seret 2 ekor. Pak, begitu udah selesai, ya kan, itu langsung disemprot, bersih Pak, dan gak ada baunya. Langsung dikasih karbol, dikasih apa dan wangi. Nah begitu keluar kamar mandi, saya masuk lagi ruang makan. Ruang makannya nggak ada bau-bau apa-apa. Ya itu ruang makan enak gitu Pak. Bisa. Cuman mesti survei dulu Pak ke sono, lihat kayak gitu Pak. Nah di kita itu nggak ada kepikiran kayak gitu. Rata-rata orang berpikir nyembelihnya di luar. Lagian yang mau kambingnya juga banyak kan, puluhan, ratusan gitu. Nah belum ada yang berpikir gimana caranya membangun sebuah kamar khusus untuk penyembelihan.
yang mana baunya jadi nggak kemana-mana, darahnya memang udah ada saluran pembuangannya, mungkin masuk septic tank lah gitu kira-kira, dan di luarnya tetap bau wangi. Sebagaimana kita berani bikin tempat wudhu dan WC di dalam masjid, Pak, itu kan di pojokan sono tuh kan ada WC kan, kok berani ya kita bikin WC padahal tuh orang buang hajat di situ, Pak. Harusnya nggak berani dong kita, karena najis itu, Pak. Ya tapi karena didesain WC itu udah bagus, klosetnya juga ada leher angsanya gitu kan, jadi baunya nggak kemana-mana, tiap hari dikosrek ya kan, aman kan. Nah seandainya bisa dibikin kayak gitu untuk penyembelihan, masjid bisa sebenarnya, Pak, bisa, cuman konsepnya itu yang belum disepakati. Nah gitu, Pak. Ke depan nanti desain sebuah masjid itu memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan, ya kan. Ada ruang apa namanya, ada ruang WC wudhu, berarti ada juga ruang penyembelihan biar nggak kemana-mana. Jadi nanti kalau misalnya nih, Pak, hari H kita mau nyembelih terpaksa di masjid, kambingnya baru datang saat itu, set langsung turun masuk ke dalam WC itu, dihajar di situ, Pak, dah, ya kan. Terus dagingnya ya istilah kata diselesaikannya di situ juga, nggak keluar dari ruangan itu, ya kan. Tapi kalau kita perhatikan, Pak, sekarang ini kan nggak kayak gitu. Yang terjadi tuh parah tuh, Pak. Hari itu ada begitu banyak darah di mana-mana, ada begitu banyak kotoran hewan di mana-mana memenuhi masjid gitu kan. Bahkan kemudian terjadi penjarahan karena orang menyerbu datang ke masjid untuk dapat itu, Pak, karena padahal belum diumumin tapi udah di serbu duluan dan sebagainya. Nah ini kan jadi nggak sesuai gitu, sebenarnya kan bukan itu konsepnya. Nah oleh karena itu jemaah sekalian, penting juga ke depannya kita berpikir bagaimana kurban ini tetap kita jalankan tapi sesuai dengan koridor-koridor syariahnya, karena masjid itu tempat suci, tempat mulia. Kita masuk masjid aja, Pak, disunnahkan pakai parfum. Beberapa masjid itu menyediakan parfum bahkan. Nah sekarang kita bawa kambing dan sapi dengan segala kotorannya, kita sembelih juga di sekitaran masjid itu. Ini kan sebenarnya agak kontradiktif. Saya bukan ngarang, karena di Mekah Madinah begitu, di Mesir begitu, kita aja yang belum begitu. Nah, kita ke depan harus sudah mulai berpikir yang lebih nyambung. Masjid itu tempat mulia, bukan tempat untuk kotor-kotoran. Kalaupun terpaksanya harus nyembelih di masjid, gimana caranya biar tidak terkontaminasi. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.